Catat sejarah, pendapatan gila Real Madrid. Mourinho kalahkan AS Roma dalam transfer En-Nesyri. De Gea marah dengan Ten Hag. Tanggal Neymar akan kembali bermain terungkap. Ramalan media Belanda tentang Jens Reven terbukti. Hai football lovers, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng dulu ya, agar kalian nantinya gak ketinggalan berita terupdate dari Starting 11 News. Berita terbaru datang dari Manchester United. Dilansir dari Mirror, pimpinan MU Sir Jim Ratcliffe telah membebas tugaskan sekitar seperempat staf klub saat MU bersiap terbang ke AS jalani tur pramusim pada hari Rabu 24 Juli 2024. Langkah tersebut diambil Ratcliffe dengan tujuan memangkas biaya operasional klub yang telah ia janjikan. Berkat adanya pembebas tugasan tersebut, suasana di internal klub dikatakan makin tak kondusif. Beberapa staf dibebas tugaskan marah dan sakit hati atas perlakuan brutal Ratcliffe tersebut. Masih dari kabar Manchester United, mantan kiper mereka David De Gea curhat saat ia sempat mempertimbangkan pensiun setelah Erik Ten Hag memperlakukannya dengan buruk di MU. De Gea masih marah dan sakit hati dengan perlakuan Ten Hag kepadanya. Selain itu, De Gea juga masih tak terima atas perlakuan direktur sepak bola MU saat itu, John Murtough. De Gea mengatakan bahwa Murtough adalah orang yang bertanggung jawab besar atas kepergiannya. De Gea juga mengatakan mau kembali ke MU asalkan Ten Hag dan Murtough sudah pergi. Bergeser ke kabar Manchester sebelah, dilansir dari Sky Sport, Pep Guardiola telah mengambil sikap soal masa depan Kevin De Bruyne. Saat berbicara jelang laga persahabatan melawan Celtic di North Carolina, Pep mengatakan bahwa Kevin De Bruyne tidak akan meninggalkan Manchester City musim panas ini. Pernyataan tegas Pep tersebut sekaligus menepis spekulasi pemain Belgia tersebut akan segera hijrah ke klub Arab Saudi Al-Ittihad. Meski De Bruyne telah memasuki tahun terakhir kontraknya di City, namun Pep masih membutuhkannya dalam tim. Dari Manchester pindah ke Liverpool, ada kabar terbaru tentang nasib bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold. Dilansir The Sun, bek kanan tersebut sepakat untuk bertahan di Liverpool musim ini meski ada minat dari Real Madrid. Pihak The Reds telah berencana mengikat pemain berusia 25 tahun itu dengan kontrak baru yang bernilai besar musim ini. Menurut laporan yang sama, Arnold ternyata telah berbicara tentang masa depannya dengan Arne Slot sebelum Euro 2024. Di saat itulah dikatakan keduanya sepakat untuk jalin kerjasama di musim ini. Beralih ke kabar Newcastle United, dikabarkan The Northern Echo, The Magpies sudah memutuskan untuk menjual bek sayapnya Kieran Trippier musim ini. Kontrak bek sayap Inggris tersebut juga akan habis 2025 mendatang. Trippier sendiri belum setuju untuk menandatangani kontrak baru dengan Newcastle. The Magpies tak mau Trippier pergi gratis tahun depan. Mereka ingin menguangkan Trippier musim ini. Beberapa klub Liga Pro Saudi dilaporkan telah menunjukkan minat kepada Trippier. Newcastle berharap mereka mengadakan pembicaraan transfer dalam waktu dekat. Masih dari Inggris, setelah ditinggal Olis ke Munchen, Crystal Palace telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro kepada Marseille untuk memboyong pemain sayap Ismail Assar. Mantan pemain Watford tersebut juga dilaporkan ingin kembali ke Liga Inggris musim ini. Marseille di bawah De Zerbi sudah berencana untuk merombak total lini serang mereka musim ini. Ismail Assar termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Hengkang Assar juga dapat mempercepat langkah Marseille untuk mendapatkan Eddie Nketiah. Dari Inggris beralih ke Spanyol, dilansir Tribal Football, manajemen Real Madrid dilaporkan geram kepada sikap agen Jorge Mendes. Madrid menilai sang agen adalah biang kerok yang membuat Leny Yoro memilih gabung MU daripada Real Madrid. Tak hanya geram soal transfer Yoro, manajemen Madrid juga geram soal keputusan Mendes yang membawa remaja berbakat Paulo Iago ke Sporting CP. Padahal remaja berusia 17 tahun itu sudah ditawari persyaratan baru oleh El Real untuk melanjutkan pendidikannya di La Fabrica. Berkat kegeramannya tersebut, manajemen El Real kini tengah berdiskusi untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan Mendes. Masih dari kabar Real Madrid, tersiar kabar menggembirakan bahwa Real Madrid sah menjadi klub pertama di dunia yang mempunyai pendapatan melampaui 1 miliar euro atau sekitar 18 triliun. Pendapatan Al Real tersebut tercatat mengalami kenaikan drastis sebesar 27% dari tahun sebelumnya. Pencapaian keuangan yang bersejarah ini diumumkan sendiri oleh Dewan Direksi Real Madrid berdasarkan rapat internal keuangan musim 2023-24 pada tanggal 23 Juli 2024. Beberapa trofi yang diraih oleh tim sepak bola maupun bola basket mereka di beberapa kejuaraan jadi salah satu penyumbang yang signifikan bagi pendapatan klub.
Masih dari tanah Matador, dilansir Football Espanya, Pengadilan Administratif Olahraga Spanyol telah memutuskan untuk membuka kembali kasus yang menyeret Presiden La Liga, Javier Tebas. FYI aja, Javier Tebas pernah diinvestigasi soal masalah kesepakatan hak siar yang terselubung dengan pihak CVC pada tahun 2021 lalu. Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, dan CD Ibiza saat itu menentang kebijakan Tebas tersebut dan memilih tak mengikuti kesepakatan dengan CVC. Jika terbukti bersalah oleh pengadilan, Tebas nantinya bisa dibekukan dari jabatannya. Sementara itu, kabar lain dari La Liga datang dari 3 klub yang sedang berebut tanda tangan bintang timnas Kolombia, James Rodriguez. Dilansir Football Espanya, James Rodriguez dikabarkan sangat ingin kembali ke La Liga musim ini. Celta Vigo tengah berupaya keras untuk merekrut James dengan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Tak hanya Celta Vigo, Real Betis juga telah mengajukan tawaran serupa bagi James. Tak ketinggalan, Atletico Madrid juga ternyata tertarik memboyong James Rodriguez musim ini. Namun bedanya, Los Colchoneros belum menawarkan kontrak seperti Celta Vigo dan Real Betis. Dari sepak bola Spanyol pindah ke sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, Fiorentina menjadi klub pertama yang menyatakan minatnya kepada gelandang Chelsea, Cesare Casadei. Gelandang Italia berusia 21 tahun tersebut tak diikutkan dalam skuad Chelsea untuk tur pramusim di AS. Menurut laporan yang sama, Casadei sudah tidak masuk rencana Enzo Maresca di Chelsea musim ini. Dengan kondisi tersebut, Fiorentina tertarik untuk menjajaki kesepakatan pinjaman untuk Casadei. Pelatih baru La Viola, Raffaele Palladino, juga dikabarkan tertarik pada Casadei. Sementara itu, dari kabar lainnya, Jose Mourinho telah sukses mengalahkan mantan klubnya AS Roma dalam perburuan mendapatkan penyerang Sevilla, Youssef En-Nesyri. Padahal Giallorossi adalah tim pertama yang menginginkan tanda tangan striker Maroko tersebut. Namun, tawaran mereka dikalahkan oleh tawaran Fenerbahce yang dikabarkan mencapai 20 juta euro. Kini pemain Maroko 27 tahun tersebut sudah here we go menuju Fenerbahce, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Beralih ke kabar baru tentang FIFA. Beredar kabar bahwa liga-liga papan atas Eropa dan Serikat Pemain FIFPro telah resmi melancarkan tindakan hukum terhadap FIFA. Mereka menuduh Badan Sepak Bola Dunia tersebut abai soal pengelolaan kalender pertandingan internasional yang dianggap tidak manusiawi. Gugatan ini mengemuka setelah keluhan berulang kali dari pemain dan klub tentang beban pertandingan yang terlalu padat. Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau PFA juga telah mengatakan bahwa FIFA telah melanggar hukum dalam kasus tersebut. Maka dari itu mereka menganggap tuntutan hukum tersebut layak untuk dilayangkan. Beralih ke kabar terkini dari Neymar, Presiden Flamengo, Rodolfo Landim mengungkapkan bahwa ia sudah diberitahu oleh Neymar kapan bintang Brasil tersebut akan kembali bermain sepak bola. Landim menyampaikannya di sesi acara Charla Podcast. Landim yang bertemu Neymar di Copa America 2024 mengatakan bahwa sang pemain akan merumput lagi pada pertengahan September mendatang. FYI aja, sudah lama Neymar menepi dari lapangan hijau karena cedera parahnya. Bergeser ke kabar sepak bola nasional, media Belanda, Haaland dan Football ternyata pernah meramal bahwa Jens Schreven bukan striker sembarangan. Mereka menyebut bahwa Jens memiliki fisik yang kuat sebagai seorang striker dan bukti ketajamannya tak usah diragukan lagi. Ramalan itu akhirnya terbukti di ajang Piala AFF U19 2024. Pemain keturunan Jogja ini bak monster di lini depan timnas U19 asuhan Indra Syafri. Gol telah ia cetak di babak grup Piala AFF U19 2024. Tak hanya soal gol, soal sikap tidak egoisnya di depan gawang juga banyak menuai pujian. Kabar terbaru kembali datang dari Manchester United. Dilansir Give Me Sport, di saat menunggu Manuel Ugarte datang dari PSG, manajemen MU telah bergerak menanyakan gelandang asal Palmeiras, Richard Rios. Gelandang tersebut tampil memukau bersama timnas Kolombia di Copa America 2024. MU kabarnya menyiapkan mahar sebesar 17 juta pounds untuk memboyong Rios. Namun pihak Palmeiras diprediksi tidak akan melepas Rios dengan harga murah. Pasalnya klausul pelepasan Rios sudah dipatok oleh Palmeiras sebesar 84 juta pounds. Dari Manchester pindah ke London, ada yang baru dari bintang Chelsea, Mykhailo Mudryk. Pemain Ukraina tersebut terlihat di pusat latihan Cobham dengan gaya rambut yang berbeda. Rambut Mudryk tak lagi pirang dan gondrong, melainkan dipotong cepak dan berwarna hitam. Menurut laporan The Sun, keputusan Mudryk mengubah gaya rambutnya terjadi setelah sebelumnya mendapat saran dari mantan pemain Chelsea, John Obi Mikel.
Sementara itu, kabar terbaru datang dari Tottenham Hotspur. Klub berlogo ayam tersebut telah meminta dua pemainnya, yakni Sergio Reguilon dan Bryan Gil, untuk mencari tim baru dalam minggu ini. Keduanya telah dikeluarkan dari skuad Spurs oleh Postecoglou untuk tur pramusim ke Asia. Dalam pernyataan yang diposting di situs web mereka, Reguilon dan Gil tidak ada dalam rencana manajer Ange Postecoglou musim ini. Spurs mendorong kedua pemain tersebut hengkang dengan status pinjaman ataupun permanen. Bergeser ke Barcelona, klub asal Katalan tersebut resmi mengumumkan perekrutan pemain barunya, yakni bek Mamadou Mbakefol dari klub MLS Los Angeles FC. Pemain asal Senegal 21 tahun tersebut sebenarnya musim lalu sudah bergabung dengan Barcelona B, namun masih berstatus pinjaman. Mbakefol akan menandatangani kontrak di Barcelona hingga tahun 2026 dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Proses penandatanganan kontrak kini sedang disiapkan oleh pihak klub. Dari sepak bola Spanyol beralih ke sepak bola Prancis. Legenda Les Blues Michel Platini memberi pernyataan mengejutkan. Pemain yang pernah membawa Prancis juara Euro 1984 itu mengatakan tak sudi menonton timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024. Platini menganggap bahwa sepak bola sebenarnya tidak memiliki tempat di Olimpiade. Menurutnya, cabang olahraga sepak bola di Olimpiade bukan ajang yang penting. Masih dari Prancis, dilansir Get Football New France, PSG tak rela melepas Lee Kang-in ke Napoli. Lee Kang-in adalah pemain yang diminta Napoli sebagai alat tukar Victor Osimhen. Napoli sebelumnya ingin menebus Osimhen dengan nilai 90 juta euro plus Lee Kang-in. Dengan ditolaknya Lee Kang-in pindah ke Napoli, transfer Osimhen pun sedikit terganjal. Sementara itu, harapan Girondins Bordeaux keluar dari masalah finansial terhalang. Pemilik Liverpool Fenway Sport Group atau FSG yang kabarnya akan mengakuisisi klub batal melakukannya. FSG meyakini musyawarah dengan Dewan Kota Bordeaux di masa mendatang soal sewa stadion tak menjamin keuntungan finansial. Oleh karena itu mereka memilih menarik diri dari negosiasi dengan pemilik Bordeaux, Gerard Lopez. Dari Prancis terbang ke Jerman. Dalam latihan pramusim Bayern Munchen, muncul foto viral yang membuat fans terkejut. Foto tersebut adalah foto Leon Goretzka dengan penampilan barunya yang lebih kurus dan terlihat rambutnya mulai botak. Fans terkejut karena musim lalu Goretzka masih punya badan yang berotot. Perubahan fisik Goretzka tersebut, menurut beberapa fans, diakibatkan oleh latihan fisik yang kurang intens dari sang pemain setelah tak dibawa Jerman di Euro 2024. Masih dari Jerman, Borussia Dortmund dikabarkan segera dapatkan gelandang baru yakni Pascal Gross dari Brighton. CEO Brighton, Paul Barber, telah mengkonfirmasinya. Tentu saja kami ingin mempertahankannya, namun kami juga memikirkan fase karirnya dan Dortmund menawarkan peluang yang bagus kepadanya, kata Barber. Dilaporkan dari Get Football News Germany, biaya transfer Gross ke Dortmund sekitar 7 hingga 10 juta euro. Nuri Sahin sang pelatih berharap Gross dapat berpartner dengan Emre Can di lini tengah. Sementara itu, kabar terbaru datang dari MLS. Lionel Messi dan Luis Suarez telah dipastikan batal tampil dalam laga MLS All-Star 2024. Artinya kesempatan kiper keturunan Indonesia, Martin Paes, satu tim dengan Messi dan Suarez sirna sudah. La Pulga batal ikut karena masih menjalani penyembuhan cedera pergelangan kakinya. Di lain sisi, I Pistolero tak bisa tampil karena merasakan ketidaknyamanan pada bagian lututnya. Namun Martin Paes nantinya masih bisa berkesempatan bermain satu tim dengan Busquets dan Alba yang sudah dipastikan ikut serta.